bahwa setelah kita berpuasa, belum tentu puasa kita diterima oleh Allah. Belum tentu amal-amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang oleh Allah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teras Dakwah, semoga berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana agar puasa kita menjadi puasa yang istimewa. Seperti apa puasa yang istimewa itu? Puasa oleh Imam Ghazali dibagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Ada puasa orang awam, ada puasa yang istimewa, ada puasa yang super istimewa. Nah, puasa orang awam hanyalah puasa yang mendapatkan lapar dahaga. Puasa itu hanya menjadikan dia mendapatkan lapar karena menahan tidak makan, menahan tidak minum. Itu saja. Untuk hal yang lain dia tidak berpuasa. Berbeda dengan mereka yang berpuasa dengan istimewa. Selain dia berpuasa perutnya dari makan dan minum dan juga syahwatnya, dia juga berpuasa inderanya, berpuasa tubuhnya. Apa saja bagian dari tubuhnya atau bagian dari dirinya yang dia gunakan untuk puasa nanti akan dibahas lebih detail. Dan yang ketiga adalah puasa orang yang super istimewa. Puasanya para nabi dan orang-orang soleh. Mereka berpuasa perutnya, berpuasa syahwatnya, berpuasa diri dan inderanya, dan juga berpuasa akal pikiran dan hatinya. Akalnya senantiasa memikirkan, senantiasa berzikir kepada Allah. Hatinya senantiasa dijaga dari segala penyakit-penyakit hati. Maka kita minimal berusaha agar apa? Agar tidak hanya menjadi orang yang puasanya puasa orang awam. Kita berusaha menjadi orang-orang yang minimal puasanya istimewa. Nah, apa saja yang kita bisa lakukan agar puasa kita istimewa? Minimal ada 6 hal. Minimal ada 6 hal agar puasa kita istimewa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin tulisan Imam Ghazali pada bab Tazkiyatun Nafs dijelaskan berbagai macam ibadah dan pengaruhnya terhadap jiwa. Secara khusus pada bagian Tazkiyatun Nafs puasa dijelaskan ada 6 hal atau 6 poin agar puasa kita menjadi puasa yang istimewa. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, puasa adalah pada pandangan atau penglihatan kita. Bagaimana kita berpuasa bukan hanya pada lapar dahaga saja, tetapi pandangannya, mata kita jaga. Kenapa? Karena banyak sekali di antara kita hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang bisa merusak puasa kita. Pandangan kitalah yang kemudian kita jaga agar tidak dirusak oleh hal-hal yang Allah benci tersebut. Mata kita ikut berpuasa terhadap hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Maka kita berusaha menjaga agar penglihatan kita hanya membaca juga hal-hal yang baik, hanya menonton hal-hal yang baik, menonton kajian seperti yang Anda lakukan sekarang, melihat postingan-postingan yang bermanfaat, bukan kata-kata yang menjadikan hati ini semakin keruh dengan kata-katanya, dengan bahasa yang disampaikannya. Kita berusaha untuk berpuasa dengan mata kita, menjaga pandangan, hanya membaca hal-hal yang bermanfaat, hanya melihat yang bermanfaat, hanya menonton yang bermanfaat. Ini satu di antara puasa yang menjadikan puasa kita istimewa. Puasa yang kedua juga harus kita lakukan.
adalah puasa lisan kita, puasa mulut kita. Saat ini kita dibatasi oleh banyak hal. Satu di antaranya adalah dengan adanya pandemi corona ini. Maka mungkin kita jarang bertemu orang secara langsung. Maka kita jarang berbicara lisan juga dengan banyak orang. Tetapi ingat, kita berbicara tidak hanya melalui mulut atau bibir kita. Kita juga bicara melalui postingan kita, melalui tulisan kita, melalui update status kita, melalui chat kita. Perhatikan baik-baik. Bagaimana kita berpuasa, menjaga apa yang kita sampaikan juga hanya yang baik-baik saja, hanya yang bermanfaat saja. Chat-chat, postingan yang kemudian merusak atau kemudian bahkan menjadikan orang tidak nyaman, maka kita harus mengatur, khususnya selama puasa ini, jika mendapatkan puasanya orang istimewa, menjaganya agar tidak bisa atau tidak menjadi hal-hal yang merugikan orang lain, apalagi diri kita, dengan merusak pahala puasa kita. Berpuasa dengan lisan berarti kita turut menjaga orang lain juga bisa menjaga puasanya, karena apa yang kita sampaikan hanyalah kebaikan saja. Nah, yang ketiga tentu saja, setelah kita menjaga pandangan kita, mata kita, lisan kita, tentu saja kita juga harus menjaga apa? Pendengaran kita. Apa yang kita dengarkan juga harus kita pilah dan pilih. Kita harus tahu apa yang kita dengarkan itu baik atau tidak. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Maidah ayat 2, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Suka mendengar berita bohong. Berapa banyak hoaks yang kita baca dalam grup WA yang kita buka? Kita perlu memilah kembali, melihat apakah berita itu pantas untuk kita baca atau tidak. Kalau kita yakin bahwa tidak ada sumber jelas, jangankan untuk men-share-nya, untuk membacanya saja kita hindari. Karena kita tahu bahwa suka membaca berita bohong juga bisa menjadi bagian dari perusak puasa kita. Maka kita berusaha bagaimana menjaga apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, apa yang kita kemudian dapatkan dari orang lain. Jangan sampai kita berpuasa tetapi berkurang pahalanya. Yang berikutnya tidak kurang pentingnya adalah kita juga menjaga apa? Menjaga tangan dan kaki kita. Bagaimana agar puasa terhadap tangan kaki kita itu kita jalankan dalam kebaikan. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita kerjakan, kita gunakan untuk kebaikan. Jangan sampai tangan dan kaki kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi melakukan hal-hal yang bermaksiat, khususnya di bulan Ramadan ini. Maka puasa tangan dan kaki kita mengandung banyak makna. Bagaimana tangan dan kaki kita bisa berbagi kepada orang lain, bagaimana tangan dan kaki kita bisa memberi manfaat untuk orang lain, bagaimana tangan dan kaki kita menghasilkan karya-karya, produk-produk yang bisa dinikmati oleh umat. Maka dalam puasa ini, bagaimana kita berusaha agar waktu kita produktif, menghasilkan karya-karya yang kemudian bermanfaat, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan menjadi kesempatan kita menambah pahala surga. Nah, yang kelima, nah ini adalah di antara yang sering kali terjadi pada diri mereka yang kemudian tidak kuat menahan. Apa itu? Berbuka tidak berlebihan. Maka kita ketika berbuka berusaha untuk menjaga agar tidak berlebihan. Ketika seorang berpuasa, ketika seorang menjalankan puasa seharian penuh, tiba-tiba ketika berbuka, kemudian dia menghabiskan semua yang tampak di depannya, sampai kemudian perutnya berlebihan, penuh, akhirnya tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah selanjutnya. Maka ini termasuk yang menjadikan puasanya tidak istimewa. Orang-orang yang istimewa, orang-orang yang khusus, mereka menjaga diri bahkan ketika sudah berbuka.
Jadi bukan hanya ketika puasa saja mereka menjaga diri, tetapi ketika berbuka, mereka berbuka dengan secukupnya. Sekedar membuat dia kembali bisa beraktivitas beramal kebaikan. Bagaimana supaya apa? Yang terhidang tidak segala sesuatunya dilahap begitu saja tanpa dibatasi. Maka kita berusaha berbuka dengan buka yang baik. Bagaimana kita bisa berbuka sesuai dengan sunnah, dengan kurma, dengan air bening, secukupnya, tidak kemudian langsung melahap seluruh yang ada di depan kita. Maka menjaga diri supaya tidak berlebihan dalam berbuka menjadikan puasa kita istimewa. Dan yang keenam adalah kita mempersiapkan diri bukan hanya kemudian berkaitan dengan tubuh kita saja, tidak hanya berkaitan dengan perut kita saja, tapi juga dengan apa? Senantiasa cemas dan berharap. Terhadap apa? Bahwa setelah kita berpuasa, belum tentu puasa kita diterima oleh Allah. Belum tentu amal-amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang oleh Allah diridhoi. Kita berharap sekali supaya Allah menguatkan, menjaga kita dari kesalahan. Dan kita bercemas-cemas untuk apa? Untuk tahu bahwa mungkin saja yang kita lakukan masih banyak kekurangan. Sehingga apa? Seorang tidak menjadi berpuas diri ketika puasa. Merasa sudah hebat. Merasa sudah bisa menjaga diri dengan luar biasa. Padahal belum tentu apa yang dia lakukan diterima oleh Allah. Banyak orang yang kemudian merasa sudah melakukan banyak hal, sudah beramal begitu luar biasa ketika berpuasa, sudah membaca Quran sekian kali khatam, sudah menjalankan sholat sunnah, sudah menjalankan sekian banyak sunnah-sunnah yang lain, sehingga apa? Sehingga kemudian merasa puas dengan itu dan selesai. Nah, ini yang kita harus hindari. Bagaimana supaya puasa kita istimewa? Kita harus menjaga hati kita agar senantiasa berharap dan cemas. Jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan sholat sunnah kita tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan dikotori oleh penyakit hati. Kita berharap tidak kepada Allah, tetapi kepada selain Allah. Kita senantiasa berpikir, berharap bahwa Allah kemudian menutupi kekurangan-kekurangan kita, menjaga kita dari kesalahan itu. Maka agar puasa kita istimewa, kita harus paham bahwa kita tidak hanya menjaga diri dari lapar dan dahaga, tapi kita juga menjaga hal-hal lain. Hal-hal lain itu seperti yang sudah tertuliskan, ada puasa mata dari hal-hal yang tidak Allah sukai, menjaga lisan kita atau berpuasa lisan kita, menjaga apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan melalui tontonan, menjaga tangan dan kaki kita untuk beraktivitas yang tidak disukai Allah, dan menjadikan tangan kaki kita berproduktivitas atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kemudian perhatikan baik-baik bagaimana supaya kita berbuka dengan secukupnya, dengan sewajarnya, tidak berlebihan. Dan kemudian kita berusaha untuk yang terakhir, yang keenam, yaitu cemas, khawatir. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan oleh Allah tidak diridhoi. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan tidak kemudian mendapatkan kemakbulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa kemudian apa? Kemudian berbenah diri, melakukan yang lebih baik di hari berikutnya. Ramadan hari ini sudah melalui, hari-hari ini sudah dilalui, bersiap untuk hari Ramadan berikutnya dengan lebih baik lagi. Muhasabah, menilai apa yang sudah kita lakukan dan memperbaiki di waktu selanjutnya. Maka puasa kita yang awalnya biasa awam semakin baik, semakin istimewa, semakin istimewa. Maka sahabat Teras Dakwah, mari kita siapkan, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sejak sekarang. Berusaha agar puasa kita bukan hanya puasanya orang awam. Berusaha agar puasa kita puasanya orang-orang istimewa. Berusaha agar puasa kita bahkan sampai ke tingkatan puasa yang lebih istimewa lagi, yaitu puasa pikiran kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, dan juga berpuasa hati kita untuk tidak mengingat Allah.
senantiasa menjaganya, menjalankan setiap apa yang Allah ridhoi. Maka insya Allah semoga dengan itu puasa kita yang kualitasnya biasa-biasa saja, kualitasnya semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apa? Ketika Allah mendapatkan puasa kita, Allah akan membalasnya dengan pahala berlipat ganda di surganya. Kita berharap Allah tutupi kekurangan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kemudian kita berusaha sebaik-baiknya sejak sekarang menjadi manusia-manusia yang puasanya istimewa. Insya Allah, semoga Allah meridhai. Bila taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.